Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyaksikan video pembelajaran di Explore Biologi. Berjumpa kembali di Explore Biologi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas lanjutan materi dari video pembelajaran yang sudah saya share sebelumnya. Bisa dilihat di kolom informasi ya, kalau misalnya belum menonton. Kita akan membahas tentang meiosis. Meiosis merupakan salah satu jenis dari pembelahan sel selain mitosis yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, apa sih meiosis itu? Mungkin kita bisa langsung masuk ke penjelasannya saja ya. Nah, apa sih meiosis itu? Meiosis itu adalah proses pembelahan yang tujuannya untuk mereduksi jumlah kromosom. Jadi tadi itu sama mitosis udah dijaga tuh jumlahnya biar sama 46 terus. Tapi sama meiosis justru dikurangin, dipotong setengah. Jadi misalnya tadi ada 46, kemudian ada jadi 23. Itu dipotongnya random. Ya. Dan sehingga jumlah kromosom selalu tetap pada generasi berikutnya. Pembelahan ini terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Iya. Dan dia hanya, kalau kita ngomongin manusia, dia hanya terjadi di dua tempat. Dan itu khasnya laki-laki dan perempuan. Kalau pada laki-laki terjadinya di sel sperma, kalau pada perempuan dia terjadinya di sel telur atau sel ovum. Ya. Pembelahan suatu sel dengan cara meiosis akan menghasilkan 4 sel anakan dengan karakter yang berbeda dari sel induk. Ya, karena tadi yang awalnya dia ada satu sel induk, setelah mengalami meiosis, nah meiosis itu 2 kali ya, tadi di paling bawah sudah nanti dibilang pada salah nih pada meiosis harusnya ya, ini salah nih. Ya, garis saya kasih salah nih, pada mitosis pada meiosis harusnya ya. Nah, kenapa dihapus lagi? Nah, dah. Jadi pembelahan satu sel dengan cara meiosis tadi akan menghasilkan 4 sel anakan yang berbeda. Jadi Pak, saya nggak kebayang. Gini deh, simpelnya deh, kamu punya orang tua, ya kan, ada bapak sama ibu. Apakah anaknya akan sama persis dengan orang tuanya? Enggak. Itu dasar meiosis tuh kayak gitu. Jadi ada yang dapat misalnya warna rambutnya dari ibu, gitu kan. Ada yang dapat bentuk rambutnya dari ayah. Nah itu karena adanya meiosis ini. Dibagi-bagi tuh ayah bisa ngasih ini. Yang sel ibu atau sel telur ngasihnya ini. Itu udah karena meiosis. Nah, jumlah kromosom sel anak menjadi setengah dari jumlah kromosom induk atau haploid. Sehingga pembelahan ini disebut juga pembelahan reduksi atau pembelahan pengurangan. Makanya di video sebelumnya sendiri saya juga sudah bilang kalau pada mitosis dia tidak ada pengurangan, sementara kalau pada meiosis dia ada kekurangan, makanya dibilangnya pembelahan reduksi. Ya. Oke, ini jadi gambar ini merupakan gambar secara umum terjadinya proses meiosis. Proses gambar ini saya dapat saat saya ikut kuliah online ya. Jadi sama, kalau kalian sebagai siswa butuh belajar, saya pun sebagai guru juga butuh belajar. Saya ikut kuliah online gratis di MIT ya. MIT itu Massachusetts Institute of Technology. Dia punya program kuliah online gratis di web EDX, nanti bisa di-search sendiri. Saya ikut tuh, cuma memang nggak sampai selesai karena banyak satu dan lain hal. Dan ini saya waktu itu dengar kata profesornya, dan ini kasih gambarnya kayak gini. Nah, detailnya kita pelajari di slide selanjutnya ya. Oke, tapi sebelum kita masuk ke tahapannya, kenapa meiosis itu penting untuk kelangsungan hidup makhluk hidup? Ada beberapa ya. Yang pertama itu kenapa meiosis itu penting karena pengurangan jumlah kromosomnya menjamin jumlah kromosom suatu spesies akan sama terus dari generasi ke generasi. Pak, nggak kebayang Pak. Oke gini, contoh misalnya induknya itu kromosomnya ada 46, ya kan? Ada 46. Terus dia menikah sama perempuan 46 juga, ya kan? Nah, terus akhirnya dia menikah punya 2 anak dong. Nggak harus 2 anak, tapi misalnya dia punya 2 anak. Coba bayangkan kalau misalnya tidak terjadi
terjadi pengurangan jumlah kromosom. Kalau jumlah kromosomnya nggak berkurang, dia bakal jadi 92 kromosomnya tuh. Gimana? Udah beda tuh, bisa jadi mungkin apakah kakinya nambah, apakah hidung lubang hidungnya nambah juga, ya kita nggak ada yang tahu. Tapi karena adanya meiosis ini, jumlah kromosomnya dibagi dua. Jadi ini cuma 23, yang perempuan juga 23. Nah, dia akhirnya bukan 92 deh. Tapi hasil akhirnya adalah anaknya tetap sama 40. Nah, makanya kan sering dibilang juga seorang anak itu mewarisi setengah-setengah dari ayah dan ibunya. Iya, benar. Cuma ada yang bilang, enggak Pak, adik saya lebih mirip ibunya. Mungkin sifat-sifat dari ibunya kenapa terlihat lebih dominan karena itu yang nampak atau kelihatan. Bisa jadi itu sifat dari ayah juga, tapi ayahnya sendiri nggak menonjolkan itu. Jadi seakan-akan dia lebih mirip ibunya, gitu kan. Tapi sebenarnya sama. Yang kedua, meningkatkan variabilitas genetika. Genetikanya semakin beragam. Ya, makanya kita, kenapa manusia di seluruh bumi ini bisa berbeda? Karena di meiosis ini juga. Dia beragam. Ya kan, misalnya contoh dari yang warna, misalnya warga Indonesia kulit coklat, sama matang gitu kan, nikah sama warga Belgia kulit putih. Pas mereka menikah berdua, wah itu akan sangat beragam sekali itu sifat-sifatnya. Bisa jadi mungkin apakah hidungnya lagi mancung, atau tapi kulitnya tetap sawo mateng, matanya biru, wah itulah kuasa Tuhan di situ adanya ya. Terus yang ketiga, rentang sifat yang lebih besar meningkatkan ketahanan hidup individu. Iya, manusia itu salah satu makhluk yang paling adaptif di muka bumi ini. Pak, tapi manusia nggak bisa hidup di gunung berapi, Pak. Nggak bisa bertahan di suhu ekstrim. Ya, tergantung suhu ekstrim apa kan. Kalau misalnya masih suhu minus, bisa, manusia bisa bertahan. Suhu panas pun kita juga bisa, walaupun mungkin butuh minum atau segala macam. Tapi jangan sampai suhu ekstrim yang ramah sangat gitu kan. Jangan sampai di suhu gunung berapi 100 derajat. Oh, enggak, suhu air mendidih gitu kan. Itu beda lagi. Tapi setidaknya rentang hidup kita itu, rentang sifatnya lebih panjang, jauh lebih lama dibandingkan makhluk hidup yang lain. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini secara umum ya. Untuk video ini saya nggak jelaskan lagi apa yang terjadi di masing-masing tahapan meiosis. Karena secara intinya meiosis itu sama dengan mitosis. Tapi yang membedakan adalah dia ada 2 tahap. Sekarang kita kenal sama tahap yang pertama ya. Tahap yang pertama dibilang sebagai meiosis 1. Meiosis 1 sama, dia ada interfase. Ya kan, dia ada interfase, kemudian dia sama juga ada profase 1, ada metafase 1, ada anafase 1. Cuma, nah nanti yang bedanya ada di sini. Profase 1 itu sangat panjang. Nanti kita akan bahas dia secara slide sendiri. Karena nanti ada tahapan-tahapan yang sangat esensial dibandingkan tahapan-tahapan yang terjadi pada fase-fase yang lain. Kalau metafase sama kan? Metafase ini dia berdiri sejajar gitu kan. Terus apa lagi? Kalau si anafase dia ketarik. Udah, gitu aja. Kalau profase nih yang paling perlu pemahaman lebih. Gitu ya. Nah, ini tahapan profase 1 panjang. Caranya ada cara nyingkatnya nggak Pak? Ada. Profase 1 itu dulu saya diajarinnya cara ingatnya itu Lezipadidi ya. Apa itu Lezipadidi? Leptoten, zigoten, pakiten, diploten, dan diakinesis. Lezipadidi. Apa yang terjadi di situ? Pada profase 1 ini yang terjadi adalah yang pertama, leptoten kromatin berubah jadi kromosom ya. Secara inti sama, mirip-mirip, tapi nanti ada yang berbeda. Lalu yang kedua pada zigoten, warnanya biru ya. Zigoten sentrosa membelah jadi 2 dan gerak menuju kutub yang berlawanan. Lalu pada pakiten kromosom melakukan penggandaan. Nah, makanya tadi ini di gambar sebelumnya
ini kan. Kenapa dia akan ada 2 di sini? Karena sebelumnya di pakiten dia kromosomnya itu menggandakan diri jadi 2, sehingga dia jadi 2 kromatid dan kromosom berpasangan, dan dia akan berpasangan dengan masing-masing kromatid. Kayak nggak? Jadi awalnya 1 nih, menggandakan 2. Nah, kemudian 2 ini dia nyambung jadi 1. Makanya kromosomnya bilang kromosom homolog atau kromosom yang berpasangan dan mengandung 4 kromatid sehingga disebut sebagai tetra. Tetra itu 4 ya. Kalau kayak terus mana sih? Nah, ini kan makanya di sini ada, nah ini istilah tetrat ya, 4. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, terus yang paling penting ada di diploten. Di diploten itu terjadi yang namanya kiasma. Kiasma ini memungkinkan terjadinya pindah silang atau crossing over. Ini adalah satu tahap yang sangat penting. Penting banget. Kenapa? Karena kalau misalnya tahap ini gagal, kalau tahap ini tidak berjalan sesuai rencana, bisa jadi adanya mutasi, adanya kegagalan dari pembelahan sel itu sendiri. Sehingga mungkin bisa menghasilkan sifat-sifat yang tidak kita harapkan. Sedang beberapa sindrom itu karena terjadi crossing over yang gagal atau tidak sesuai rencana. Seperti itu. Nah, yang terakhir diakinesis terbentuk benang spindle dari pergerakan sentriol. Sama ya. Nah, apa sih pindah silang? Pindah silang itu terjadinya pertukaran DNA antara 2 non-sister kromatid pada kromosom yang homolog ini. Jadi gini ya, pindah silang itu pada profase 1 atau lebih tepatnya tadi di diploten terjadi karena adanya ini. Ini kelihatan nih, jangan merah deh. Warna apa ya? Biru ya, biru ya. Karena warna lagi. Nih. Nah, karena adanya kiasma. Kiasma itu memungkinkan dia DNA-nya itu bertukar sehingga jadi lebih beragam. Nah, tadi kan dibilang dia meningkatkan variabilitas genetika suatu spesies. Iya. Dia bisa mengakibatkan satu spesies itu punya sifat-sifat yang amat sangat beragam. Itu kayak kalau digambarkan yang ini kan juga kayak gitu ya. Kalau yang sebelah kanan dibilang ada 2 induknya, 2 kromosom homolog, terus mengalami crossing over di profase 1. Jadi kayak gini, awalnya merah-merah, hitam-hitam, tiba-tiba setelah crossing over, yang merah awalnya merah doang, dia punya hitamnya lagi nih. Nah, yang hitam juga kayak gitu, dia tukeran sama merah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya masing-masing kromosom ini punya sifat yang beragam, yang beda dari harusnya dia. Apakah crossing over ini membahayakan? Ya enggak. Dia akan membahayakan kalau misalnya tidak terjadi sesuai rencana. Ya. Oke, tadi meiosis 1. Kalau meiosis 2, meiosis 2 ini sama tahapannya. Ini masih tadi pada fase 1 ya, atau tahapan dari meiosis 1, sitokinesis, dan dia langsung bekerja lagi masuk ke meiosis 2 tanpa istirahat. Gitu. Dan kalau di meiosis 2, kalau saya tidak salah, nanti kalau misalnya saya salah boleh diralat. Dulu itu kalau kamu misalnya nanya ke orang tua kamu yang masih ingat, kalau masih ingat sih ya, dulu nggak ada namanya meiosis 2, dulu namanya adanya mitosis meiosis. Karena walaupun ini disebut meiosis, tapi secara tahapan mirip kayak mitosis. Nggak ada bedanya. Kalau tadi kan kalau di meiosis 1, dulu namanya meiosis doang. Karena di profase 1 itu bedanya banyak. Sementara kalau di meiosis 2, dia hampir sama dengan mitosis. Makanya dibilangnya mitosis meiosis. Tapi kalau sekarang kita bilangnya meiosis 2 aja. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan apa perbedaan dari mitosis dan meiosis. Perbedaannya adalah kalau pada mitosis ini secara diagram dulu ya. Secara diagram dulu mitosis dan meiosis. Kalau pada mitosis ini yang paling jelas apa? Hasilnya nih. Ini cuma ada 2. Sementara kalau meiosis dia hasilnya ada 4.
Oke, terus apa lagi, Pak? Kromosomnya dia jumlah kromosomnya beda. Kalau pada mitosis itu 2N. 2N itu nama lainnya adalah dua apa? Bahasa Latinnya di, makanya namanya di. Karena kalau si mitosis itu nanti hasil lahirnya N. Nanti bilangnya hap. Seperti itu ya. Pak masih kurang paham. Oke, nih saya kasih tabel yang lebih panjang lagi. Oke, jadi apa namanya? Kalau misalnya ditanya lagi, apa sih bedanya dari mitosis dan meiosis? Itu yang pertama dari tujuannya. Kalau mitosis itu untuk perbanyakan sel dan pertumbuhan. Lalu khasnya mitosis pada tumbuhan juga membentuk sel gamet. Sementara kalau pada hewan dan manusia sel gamet dibentuk sama meiosis. Nanti yang dibentuk meiosis itu pada tumbuhan adalah sel spora. Nanti kita akan pelajari di materi gametogenesis ya. Meiosis juga berfungsi mengurangi jumlah kromosom sehingga keturunannya punya jumlah kromosom yang sama persis dengan induknya. Tadi sudah dibahas sebelumnya. Tempat terjadinya mitosis di jaringan meristem pada tumbuhan, di ujung batang, ujung akar, yang ujung-ujung itu kan. Lalu kalau pada hewan di sel somatis. Lalu kalau meiosis pada tumbuhan terjadi di benang sari dan putih, nanti kita pelajari. Kalau pada hewan terjadi di sel kelamin. Lalu tahap pembelahan kalau pada mitosis dia ada 4 fase. Kromat, itu pasti. Lalu kalau meiosis itu dia ada 2 tahap. Tapi tahapannya tetap sama, ada 4 fase. Itu ya. Jadi kalau mitosis itu ada 4 fase. Kromat, kalau si meiosis itu ada 2 tahap. Tapi dari 2 tahap ini ada 4 fase. Maka terbayang ya. Karena terakhir hasilnya itu kalau mitosis punya 2 sel anakan yang jumlah kromosomnya persis sama kayak sel induk. Ya, nanti bilangnya diploid. Kalau meiosis itu punya 4 sel anakan, hasilnya ada 4, dan dia cuma punya setengah. Jadi kalau misalnya tadi 46, setelah meiosis jadi 23. Oke. Nah, sampai sini dulu untuk video pembelajaran hari ini. Kali ini. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Kalau pasti akan saya jawab nantinya. Di video selanjutnya kita akan mempelajari tentang gametogenesis. Yang merupakan aplikasi dari mitosis dan meiosis ini sendiri. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika tadi ada pertanyaan boleh disampaikan di kolom komentar. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.